Annyeong, assalamualaikum semuanya. Selamat datang di K Storyline Channel. Di episode ini kita akan mengupas alur cerita dari series populer pada tahun 2021 yang juga mengalahkan series populer Squid Game, yaitu Hellbound. Drama yang merupakan adaptasi webtoon dengan judul yang sama ini digarap oleh sutradara sekaligus penulis film Train to Busan dan Peninsula, yaitu Yeon Sang-ho. Hellbound merupakan serial yang bergenre thriller dan fantasi. Merupakan drama berlatar dunia di mana manusia menghadapi fenomena supernatural yang menakutkan. Hellbound bercerita tentang sekelompok monster yang memburu orang-orang yang dianggap berdosa dan mengirim mereka ke neraka. Sang pendosa akan diberitahu tanggal dan waktu kematian mereka sebelum akhirnya dikejar oleh monster. Monster mengerikan itu kemudian akan membakar si pendosa dan mengirimnya ke neraka. Bekas jasad yang terbakar menimbulkan kepanikan publik dan memunculkan kelompok fanatik agama, New Truth Society atau Sekte Kebenaran Baru. Hellbound juga menjadi comeback Yoo-in setelah drama terakhirnya Chicago Typewriter yang tayang pada 2017. Selain Yoo-in, ada Park Jong-min, Kim Hyun-joo, Won Jin-ah, dan Yang Ik-jun yang membintangi drama ini. Drama diawali dengan rutinitas harian yang diperlihatkan di suatu kafe yang ramai. Di sana ada sekumpulan anak muda yang tengah menonton video. Dan video itu memperlihatkan seseorang yang mengatakan tentang malaikat yang muncul dan bernubuat. Malaikat tersebut menyebutkan nama penerimanya terlebih dahulu, lalu diberitahu kapan mereka akan mati dan dipastikan akan masuk neraka. Dan saat waktunya tiba, para malaikat penjaga neraka tersebut akan datang untuk memenuhi ramalan tersebut. Di video itu juga ada beberapa monster yang menyerang suatu kawasan. Di sudut lain kafe tersebut ada seorang lelaki yang duduk menangis ketakutan seraya memegang HP-nya. Di layar HP-nya tertulis waktu dan tanggal hari tersebut, yaitu 10 November jam 1.19. Ia melihat sekelilingnya, dan saat menit di layar HP-nya berubah menjadi jam 1.20, tiba-tiba ada suara seperti langkah kaki dari makhluk yang besar yang menggetarkan hingga membuat barang-barang berjatuhan. Dan tiba-tiba muncul 3 monster seperti yang ada dalam video sebelumnya. Ketiga makhluk tersebut menghancurkan semua yang ada di sana, dan yang menjadi target dari makhluk tersebut adalah lelaki yang duduk ketakutan tadi. Lelaki itu berlari menghindari makhluk itu, dan akhirnya ia dibunuh dengan brutalnya oleh makhluk tersebut hingga hangus terbakar. Kemudian makhluk itu menghilang secara misterius. Scene berlanjut di kantor polisi yang tengah membahas mengenai sebuah kasus pembunuhan di stasiun Hapsong, dekat dengan kafe Hapsong, seperti yang diperlihatkan di adegan sebelumnya. Di mana korbannya adalah Ju Myung-hoon, 36 tahun yang tinggal tak jauh dari kafe Hapsong, yang hidup seorang diri setelah bercerai dari istrinya 2 tahun lalu. Jin Kyung-hoon kemudian ditugaskan untuk menyelidiki kasus tersebut bersama rekannya, Hong Eun-pyo. Saat menuju ke TKP, Detektif Hong membaca berita di internet dan menemukan informasi tentang sebuah organisasi studi religius yang dibentuk oleh Jong Jin-soo pada tahun 2012. Dijelaskan bahwa sosok seperti malaikat akan muncul dan memberitahu target kapan akan pergi ke neraka. Malaikat penjaga neraka tersebut mendemonstrasikan penderitaan di neraka dan kemudian menghilang. Semacam sebuah peringatan untuk orang-orang. Seolah malaikat tersebut mengambil alih tugas polisi dan jaksa yang ada di dunia selama ini. Di TKP tersebut juga ada sekumpulan orang-orang yang berkumpul mendengarkan seseorang yang berbicara di sana. Dia adalah Jong Jin-soo. Ia memperlihatkan kasus serupa yang terjadi di beberapa negara lainnya. Dan ia menjelaskan bahwa semua korbannya adalah para pendosa. Detektif Jin heran saat melihat putrinya juga ada di sana, yang seharusnya berada di tempat les saat ini. Yang ternyata putrinya merupakan anggota dari sekte pimpinan Jong Jin-soo. Jong Jin-soo tumbuh di panti asuhan sehingga ia tidak memiliki tujuan hidup dan berencana untuk mengakhiri hidupnya di saat berusia 20 tahun. Di mana ia bisa keluar dari panti dan melakukannya dalam pengasingan.
Sebagian waktunya ia habiskan untuk mengembara ke berbagai tempat. Dan saat mengembara ke daratan Tibet, di sanalah ia pertama kalinya melihat malaikat atau monster penjaga neraka tersebut. Saat itulah ia menemukan makna hidup untuk pertama kalinya. Jinsu menafsirkan hal itu sebagai pertanda dari Tuhan agar dia menyebarkan wahyu Tuhan bagi orang-orang yang berdosa agar segera bertobat serta menjalani kehidupan yang lebih baik. Detektif Jin tertawa mendengar ungkapan Jinsu. Dia mencemooh gagasan dari Jinsu. Jinsu membalasnya dengan tenang dan mengangkat isu terkait istri detektif Jin. Jinsu tinggal di asrama mahasiswa atau Gosiwon. Di satu rumah, Pak Jongja yang baru pulang dari bekerja disambut oleh kedua anaknya. Hari ini adalah ulang tahunnya. Dan tiba-tiba ada sesuatu yang mengatakan jika ia akan meninggal 5 hari lagi jam 3 sore dan akan masuk neraka. Sekte baru tersebut memunculkan kelompok aliansi Rawhead atau Hwasalchok, dan sebagian dari mereka adalah anak-anak di bawah umur yang menghakimi seseorang yang dianggap berdosa. Pengacara Min Hye-jin bertanggung jawab atas kasus itu. Dia mengatakan sebaiknya polisi tidak tinggal diam hanya karena pelakunya masih di bawah umur. Pengacara Min mengatakan kelompok Rawhead sangat berbahaya. Bu Pak datang menemui pengacara Min, mengatakan dirinya mendapat pesan akan masuk neraka. Pengacara Min dan rekannya yang lain terkejut dan meminta Bu Pak menjelaskan maksudnya. Ia kemudian memperlihatkan video saat ia menerima nubuat dari malaikat penjaga neraka. Ia diminta oleh ketua sekte kebenaran baru Jong Jinsu untuk menyiarkan secara langsung saat ia dikirim ke neraka. Dan ia akan mendapatkan uang imbalan sebesar 3 miliar won. Bu Pak meminta bantuan pengacara Min agar anak-anaknya bisa menerima uang tersebut. Pengacara Min memiliki seorang ibu yang sudah sepuh dan sakit. Dia bercerita tentang hal aneh yang saat ini terjadi. Dan ibunya berkata, jika ia pun pernah melihat hal tersebut saat ia didiagnosis mengidap kanker. Di kantor polisi yang sibuk dengan kasus pembunuhan tersebut, pada jasad yang terbakar itu ditemukan suatu jet asing yang bukan dari dunia ini. Detektif Jin, pengacara Min, dan Jinsu berkumpul di rumah Bu Pak untuk membicarakan mengenai siaran langsung itu. Jinsu menanyakan tentang anak-anak Bu Pak, dan ia tak melihat satupun foto suaminya. Bu Pak bilang jika anaknya tidak memiliki ayah. Ia adalah single parent. Jinsu seperti mengulik tentang dosa apa yang telah dilakukan Bu Pak hingga ia bisa menjadi target dari malaikat-malaikat itu. Anak sulungnya yang diam-diam menguping di kamar tak terima dengan ucapan Jinsu. Ia keluar dan marah dengan mengatakan bahwa mereka tak mengenal baik ibunya. Streamer aliansi Rawhead mengumumkan jika ada yang akan menjadi target untuk dikirim ke neraka. Dan ada seorang informan yang mengatakan jika target tersebut memiliki 2 anak dengan ayah yang berbeda. Itulah dosanya. Yang ternyata informan itu adalah detektif Hong, rekan dari detektif Jin. Detektif Jin pulang ke rumah dan tidak mendapati putrinya, Hee-jong. Ia kemudian menelepon Hee-jong dan katanya ia menginap di rumah temannya. Hee-jong berbohong, sebenarnya ia menginap di asrama Jinsu. Ia menceritakan bahwa dialah penyebab kematian ibunya. Ia bercerita saat itu ia diminta untuk mengantarkan baju ganti untuk ayahnya. Namun di jalan ia melihat anjing lucu dan akhirnya ia lupa dengan pesan ibunya. Ibunya yang kemudian menggantikannya untuk mengantarkan baju ganti itu malah menjadi target pembunuhan. Jinsu menenangkannya dengan mengatakan bahwa dunia yang baru akan segera terwujud. Dunia yang tanpa pendosa. Pengacara Min mengetahui jika informasi Bu Pak bocor dan ia menelpon detektif Jin untuk mengamankan anak-anak Bu Pak. Pengacara Min tiba di bandara. Ia akan mengirim anak-anak Bu Pak ke sepupunya yang berada di Kanada. Bu Pak yang khawatir dengan anak-anaknya keluar dari mobil. Tak lama kemudian detektif Jin tiba. Anak-anak Bu Pak sudah masuk ke dalam pesawat. Di tempat lain seorang lelaki berjalan sambil menenggak soju. Di kejauhan di dalam mobil, Jinsu dan Hee-jong memperhatikan orang tersebut. Orang itu adalah pembunuh ibunya yang baru saja dibebaskan dari penjara. Jinsu mengatakan pembunuh itu menjalani hidup dengan baik bahkan setelah mendapatkan hukuman buatan manusia. Hee-jong yang mendapat provokasi Jinsu merasa marah. Ia lalu turun dari mobil dan menyetrum lelaki itu hingga roboh. Jinsu melihatnya dengan tatapan yang sulit dimengerti. Jinsu dan Hee-jong membawa lelaki pembunuh ibunya itu ke suatu tempat. Jinsu membekap mulut lelaki itu dengan obat bius hingga tak sadarkan diri.
Hee-jong hanya bisa diam mematung. Jin-soo kemudian memasukkan lelaki itu ke dalam peti pembakaran mayat dan membakarnya hidup-hidup. Hee-jong yang melihatnya menangis dengan senyum kepuasan di wajahnya. Esoknya, polisi dan media datang ke tempat greenhouse yang terbengkalai, dan di sana terdapat mayat yang sudah hangus terbakar. Detektif Jin mencoba menghubungi HP Hee-jong yang tak kunjung aktif. Siaran berita di TV menayangkan tentang penemuan jasad yang terbakar hangus. Di sana ditemukan kartu identitas atas nama Kim Chang-sik, pelaku pembunuhan istri Detektif Jin. Ketua tim meminta Detektif Jin untuk tidak ikut menyelidiki kasus ini. Tiba-tiba muncul aliansi Rawhead yang menyerang kantor polisi yang menuntut untuk membebaskan teman-temannya yang ditahan polisi untuk kasus sebelumnya. Karena informasi pembunuhan tersebut bocor ke publik, masyarakat dan media meminta untuk segera menayangkan siaran langsung demonstrasi Bukpak. Di depan rumah Bukpak telah berkumpul warga, media, dan naratama yang menyokong sekte masyarakat kebenaran baru. Pengacara Min menerima paket dari Kim Jong-chil. Siaran langsung akan segera dimulai. Semua diminta untuk keluar dan membiarkan Bukpak sendiri. Bukpak menangis. Tanda peringatan dibunyikan. Siaran langsung akan segera dimulai. Situasi mencekam menanti hal yang akan terjadi. Dan tiba-tiba 3 makhluk itu muncul. Mereka mengeksekusi Bukpak dengan brutalnya. Tim SWAT yang bersiaga diperintahkan untuk menembak, namun tak ada yang berani. Detektif Jin melihat rekannya malah tertawa menyaksikan pembunuhan itu. Ia lalu menembak makhluk itu, namun ia kalah. Bukpak meninggal dengan keadaan tubuh yang hangus terbakar. Setelah eksekusi itu, para monster tersebut menghilang. Detektif Hong memberi penghormatan terakhir untuk Bukpak, diikuti oleh semua orang di sana. Hanya pengacara Min dan rekan-rekannya yang tetap berdiri. Detektif Jin yang terluka mendapati dirinya di rumah sakit. Ia memanggil rekannya namun tak menemukan siapapun. Ia lalu pulang ke rumah dan putrinya masih belum pulang. Ia mencoba menghubungi ponselnya namun masih tak aktif. Adegan berlanjut di jalanan yang lengang. Tak ada pergerakan di jalan itu. Hanya mobil detektif Jin yang melintas. Saat ia tiba di kantor pun semuanya lengang. Ia menghidupkan TV dan ada berita mengenai insiden yang terjadi kemarin. Reporter itu mengatakan bahwa ada satu orang yang menjadi orang terpenting dalam insiden kemarin. Dia adalah Jong Jin-soo. Jin-soo ternyata pernah menjadi penyelamat untuk beberapa kasus. Di antaranya saat kasus kebakaran dan kasus pengancaman oleh pria bersenjata. Jin-soo lalu mengatakan pada semua orang untuk segera mengambil tindakan atas insiden yang terjadi kemarin. Ia mengatakan bahwa Tuhan telah mengirimkan pesannya dengan cara supernatural. Ia mengatakan bahwa selama 10 tahun ke belakang, ia telah berusaha untuk menyampaikan pesan Tuhan tersebut, namun tidak mendapatkan perhatian dari semuanya. Baru kali ini Tuhan memberikan pesan yang spesifik dan jelas untuk menarik perhatian semuanya, meski dengan cara yang mengerikan. Di sisi lain, Detektif Jin mendapatkan rekaman CCTV pembunuhan pembunuh istrinya. Saat ia melihat rekaman tersebut, ia seperti mengenali bahwa itu adalah pakaian olahraga putrinya. Dan Jin-soo pun menunjukkan baju tersebut di siaran TV yang sedang berlangsung, seraya menyeringai. Jin-soo mengatakan kebenaran baru telah mempelajari sekitar 132 kasus, titah, dan demonstrasi, lalu menyusun catatan analisis mengenai dosa para subjek. Streamer Rawhead mengatakan bahwa pimpinan Jin-soo harus segera mengambil tindakan. Ia menganggap polisi dan pengacara saat ini sebagai penghalang untuk terciptanya dunia yang baru. Pengacara Min yang menonton siaran itu merasa dirinya terancam dan meminta ibunya untuk segera berkemas. Ia mengendarai mobilnya ke kantornya. Namun saat tiba, kantornya sudah berantakan. Ia kemudian menelpon rekannya. Namun rekannya seperti telah mendapatkan siksaan. Tubuhnya dipenuhi dengan luka. Ia kemudian cemas dengan ibu yang ia tinggalkan di mobil. Saat ia tiba, ibunya tengah dipukuli oleh sekelompok anak muda. Ia pun tak luput dari serangan. Ia meminta bantuan untuk membawa ibunya ke rumah sakit. Banyak pandangan tak suka yang ia dapatkan dari orang sekitar yang menganggap bahwa ia pendosa. Ibunya akhirnya meninggal. Di tempat lain, Detektif Jin masih belum bisa menghubungi putrinya. Ia lalu menuju asrama tempat Jin-soo tinggal, di mana di sana telah banyak berkumpul para pengikut sekte baru dan menghalanginya untuk masuk ke asrama Jin-soo. Ia kemudian mendapatkan telepon dari Jin-soo dan disuruh untuk menemuinya di suatu tempat jika ingin bertemu dengan putrinya.
Detektif Jin lalu menemui Jinsu di panti asuhan malaikat Yulhe yang sudah ditinggalkan. Jinsu akan menunjukkan di mana Hijong setelah ia selesai bercerita. Jinsu bercerita pertama kali menerima wahyu itu 20 tahun yang lalu, yang mengatakan bahwa ia akan mati 20 tahun kemudian pada jam 10.30 malam dan pasti masuk neraka. Ia yang kebingungan lalu mencari kasus serupa di tempat lain, dan wahyu itu akan terjadi saat ini tepatnya 10 menit lagi. Jinsu menanyakan pada detektif Jin apa dosanya hingga ia akan masuk neraka. Padahal dirinya tak pernah melakukan dosa besar. Ia bahkan tak pernah mencuri dan berbohong. Terlepas dari ia pendosa atau bukan, semua orang memiliki peluang untuk mendapatkan pesan kematiannya. Di waktu yang sama, pengacara Min menuju suatu tempat sesuai dengan alamat di paket yang ia peroleh. Itu adalah sebuah gereja masa depan dengan Kim Jong-chil sebagai pasturnya. Ia kemudian ditunjukkan sebuah rekaman wawancara bersama Jinsu. Wawancara berisi pertama kalinya Jinsu mendapatkan wahyu dari Tuhan. Pengacara Min meminta file tersebut, namun Pastor Kim malah menghapus filenya. Pastor Kim mendapatkan tawaran dari Jinsu untuk menjadi pimpinan kebenaran baru dengan syarat bisa membunuh pengacara Min. Pengacara Min yang ketakutan mencoba kabur, namun ternyata di luar sudah banyak kelompok yang sebelumnya juga menyerang dirinya dan ibunya. Ia yang dikeroyok akhirnya kalah tak berdaya. Entah bagaimana keadaannya, apakah dia masih hidup atau sudah mati. Kembali lagi pada Jinsu dan detektif Jin. Jinsu yang hidup dalam ketakutan selama 20 tahun menyebabkan ia menjadi orang yang lebih bijaksana. Begitulah seharusnya semua manusia menjalani kehidupannya. Ketakutan itu yang akan membebaskan manusia dari berbuat dosa. Jinsu kemudian memberikan dua pilihan pada detektif Jin. Pertama, ia mengizinkan dirinya direkam saat makhluk itu membunuh dirinya dan kemudian menyebarkan videonya, yang mana kepercayaan masyarakat pada sekte kebenaran baru akan memudar. Dengan konsekuensi, putrinya pun akan terseret karena membunuh orang yang membunuh istrinya. Atau kedua, ia harus tutup mulut dengan kematian Jinsu dan dunia yang bijaksana akan terbentuk dengan sendirinya. Detektif Jin akhirnya menyaksikan kematian Jinsu tanpa bisa berbuat apapun. 4 tahun kemudian, setelah memasuki era kebenaran baru, lokasi demonstrasi pendosa dijadikan museum. Kim Jong-chil adalah pimpinan kebenaran baru yang menggantikan Jinsu. Ia meminta masyarakat untuk bercermin terhadap kasus Pak Jong-ja dan bagi para pendosa agar mereka bisa mengakui dosanya dengan sungguh-sungguh sebelum mendapatkan balasan dari Tuhan. Di stasiun televisi berkumpul beberapa orang untuk membahas mengenai dokumenter Pak Jong-ja. Anggota sekte kebenaran baru meminta agar tidak menayangkan sosok Pak Jong-ja secara detail yang nantinya akan memunculkan rasa belas kasihan penonton. Ia berpikir jika pendosa tidak layak untuk diagungkan. Namun Beong-jae sebagai produser acara tak setuju dengannya. Ia merasa bahwa pers memiliki kebebasan untuk menyiarkan apa yang ditayangkan. Yong-jae yang tadinya ingin segera untuk ke rumah sakit di mana istrinya baru saja melahirkan putra pertama mereka, terpaksa harus lembur lagi. Dan ia menelpon istrinya mengabarkan tak bisa segera bertemu. Istrinya berjanji akan mengirimkan video putranya nanti. Di ruang sunting ia meminta skrip wawancara, namun itu ada di rekannya Junwon. Ia mencoba menelponnya namun tak diangkat. Akhirnya ia pergi ke ruangan Junwon, namun di sana ia pun tak menemukannya. Ia malah menemukan sebuah kartu nama dari pinjaman cepat Sodo, yang di baliknya tertulis tempat pemancingan Yangpyeong. Sementara di rumah sakit, istri Yong-jae, Song Sahyun, memvideokan putranya untuk dikirim ke suaminya. Saat mengambil video, ada malaikat yang mengatakan bahwa anaknya akan mati dalam 3 hari ke depan, pukul 21.30, dan akan masuk neraka. Ia yang ketakutan lalu mencari informasi di situs kebenaran baru tentang kasus bayi yang baru lahir yang masuk neraka. Namun tak ditemukan apapun di sana. Bagaimana mungkin bayi yang masih murni sudah memiliki dosa? Ia menangis mengingat nasib putranya. Yong-jae yang dalam perjalanan pulang menelpon istrinya, namun tak diangkat. Tak lama istri Junwon menelponnya dan menanyakan keberadaan suaminya. Akhir-akhir ini Junwon bertingkah aneh. Bahkan beberapa hari ke belakang ada rentenir yang menagih hutang karena Junwon ketagihan judi. Yong-jae yang ingat dengan gelagat aneh Junwon segera memutar balik dan mengarahkan mobilnya ke Yangpyeong. Ia mencari lokasi pemancingan. Lokasi itu berada di pelosok. Ia dihadang oleh sekelompok aliansi Arrowhead yang menanyakan tujuan Yong-jae.
Yongjae berdalih bahwa ia akan mengambil beberapa gambar untuk acara TV-nya. Sesampainya di lokasi pemancingan, ia melihat Junwon tengah duduk termenung. Junwon kaget melihat Yongjae menyusul dirinya. Ia meminta Yongjae untuk pulang dan jangan bilang pada siapapun bahwa dirinya ada di sini. Namun Yongjae memaksa mengajak Junwon pulang karena ia tadi ditelepon istrinya. Junwon menangis dan mengatakan bahwa ia menerima ramalan. Ia berkata bahwa kematiannya sebentar lagi. Ia tak ingin ada yang mengetahui jika ia masuk neraka, dan ia meminta Yongjae untuk tutup mulut. Ia tak ingin keluarganya dicap sebagai keluarga pendosa yang nantinya akan menjadi sasaran dari sekte kebenaran baru dan aliansi Rawhead. Dan benar saja, ketiga makhluk itu datang dan membunuh Junwon. Yongjae yang shock hanya bisa memanggil dan menangis tanpa bisa menolongnya. Tak lama datang sekelompok orang yang membersihkan mayat Junwon. Mereka adalah kelompok pinjaman cepat Sodo. Di sana juga terlihat pengacara Min. Yongjae mendapatkan suntikan bius hingga tak sadarkan diri. Keesokan harinya, Yongjae terbangun di dalam mobilnya. Ia kemudian ke rumah sakit untuk menemui istri dan putranya. Soyeon kemudian menyerahkan video yang memperlihatkan saat putranya menerima nubuat kematiannya. Di pemancingan Yangpyeong, polisi dan anggota sekte kebenaran baru menyisir lokasi kematian Junwon. Mereka menemukan jejak Junwon di rekaman CCTV di sekitar tempat itu, namun keberadaannya saat ini tidak diketahui. Salah satu anggota sekte kebenaran baru, Pendeta Yuji, menemukan kartu nama Sodo. Polisi kemudian menemukan mobil Junwon. Jejaknya ditemukan melalui transaksi kartu kreditnya di dekat pelabuhan Incheon. Polisi menduga Junwon kabur bersama keluarganya setelah meminjam uang dari rentenir. Anggota sekte yang lain mengabarkan jika ada penerima titah yang melarikan diri dan saat ini sedang bersembunyi di Chonan. Anggota sekte kebenaran baru kemudian mewawancarai pendosa yang menerima titah. Mereka menanyakan kapan waktu eksekusinya. Ia menjawab jika waktunya 6 hari lagi jam 17, yang berarti adalah hari ini. Mereka kemudian meminta untuk segera dipersiapkan untuk siaran langsungnya. Pendeta Yuji juga menemukan kartu jasa penatu Sodo di sana. Lagi-lagi Sodo. Sementara itu, Yongjae yang sedih dengan keadaan putranya mengingat kembali perkataan Junwon bahwa pinjaman cepat Sodo yang akan mengurus semuanya setelah kematiannya. Ia kemudian mencari informasi Sodo di internet. Ia menemukan bahwa Sodo merupakan area kudus tempat ritual keagamaan diadakan. Yongjae yang terburu-buru meminta kontak dari salah satu narasumber acaranya yang ternyata adalah anggota dari organisasi Sodo, Profesor Gong Hyungjun. Di tempat lain, yaitu di studio sekte kebenaran baru, sedang berlangsung demonstrasi atau eksekusi secara live. Yang menjadi subjeknya adalah Kim Yong-sok. Eksekusi tersebut dipimpin oleh Pastor Kim yang disaksikan oleh anggota sekte dan keluarga subjek. Setelah eksekusi tersebut, para petinggi sekte kemudian mengadakan rapat penting. Mereka membahas mengenai video wawancara pendosa Kim yang mengatakan bahwa ada sebuah organisasi yang bersedia untuk membantunya, seolah ia menghilang tanpa jejak sebelum ditemukan oleh sekte kebenaran baru. Pimpinan Kim yang mengetahui informasi itu merasa telah mendapatkan penghinaan. Ia meminta untuk segera menangkap semua yang menyangkal kehendak Tuhan. Dan ia memberikan otoritas penuh pada pendeta Yuji untuk melakukannya. Yuji kemudian meminta bantuan rekannya untuk menghubungi aliansi Rawhead. Sementara itu, Yongjae mengunjungi kampus tempat Profesor Gong mengajar. Ia kemudian diberitahu bahwa bukan hanya para pendosa saja yang menerima titah. Profesor Gong mengatakan ini lebih seperti fenomena supernatural yang tak bisa dijelaskan. Ia banyak menyembunyikan para penerima titah agar tak diburu oleh sekte kebenaran baru dan menjaga nama baik keluarga mereka. Cara mereka menemukan penerima titah yaitu dari histori mereka yang mencari informasi yang berulang kali di aplikasi kebenaran baru. Setelah menemukannya, mereka lalu menghubungi subjek dan menawarkan bantuan seperti yang disebutkan. Yongjae lalu menyerahkan video putranya yang menerima titah dan meminta bantuan mereka. Seperti yang diketahui, pengacara Min sempat menghilang setelah kejadian 4 tahun lalu. Dulu ia adalah pengacara yang bekerja di firma hukum Sodo. Profesor Gong kemudian membawa Yongjae untuk bertemu dengan pengacara Min. Pengacara Min mengatakan bahwa tak ada dosa untuk bayi yang baru lahir. Dan kalaupun putranya menjadi subjek demonstrasi, kebenaran baru tidak akan berani untuk menayangkan acaranya. Karena menurut anggapan mereka, hanya pendosalah yang menerima titah Tuhan.
Dunia yang diinginkan mereka yaitu dunia yang tanpa pendosa, menyebabkan mereka membuat orang untuk saling mengawasi dan mengeksekusi orang lain yang dianggap sebagai pendosa. Mereka membutuhkan pendosa yang dapat dijadikan contoh oleh mereka. Pengacara Min mengatakan bahwa penerima titah itu tak ubahnya seperti sebuah bencana alam yang bisa menimpa siapapun baik dia pendosa atau bukan. Kebenaran baru juga menutupi dan memutar balikan kasus yang tak sesuai, bahwa orang yang memulai semua ini dan menghilang, yaitu Jong Jin-soo, sebenarnya sudah meninggal dan menjadi subjek demonstrasi 4 tahun lalu, bukan seperti anggapan orang-orang bahwa ia tengah berkeliling dunia. Pengacara Min kemudian meminta untuk menyiarkan langsung demonstrasi putra Yong-jae. Yong-jae yang mendengarnya tentu saja marah. Bagaimana mungkin ia akan mengorbankan putranya yang masih bayi untuk menjadi subjek? Profesor Gong kemudian menceritakan bahwa pengacara Min yang marah karena untuk pertama kalinya gagal melindungi subjek penerima titah dari sekte kebenaran baru. Dan Profesor Gong juga berkata bahwa putrinya telah menjadi salah satu penerima titah. Setelah mendengarnya, Yong-jae berkata bahwa ia akan memikirkannya. Yong-jae kemudian memberitahu istrinya bahwa ia setuju untuk mengadakan demonstrasi putranya. Ia ingin mengungkapkan bahwa selama ini kebenaran baru telah berbohong. Sepulang dari mengantarkan Yong-jae, Profesor Gong mendapatkan penganiayaan dari kelompok Rawhead dan kemudian dibunuh. Kelompok Rawhead kemudian bergerak ke tempat pengacara Min. Pengacara Min berhasil lolos. Keesokan harinya, mayat dari Profesor Gong dan anak buahnya dipampang di gerbang depan Universitas Korea dengan tulisan para penentang Tuhan. Yong-jae yang melihat itu di berita TV kemudian mencari informasi di internet dan menemukan video dari kelompok Rawhead yang mengatakan jika Profesor Gong selama ini telah menyembunyikan para penerima titah. Kelompok Rawhead juga menyebarkan foto pengacara Min sebagai buronan yang telah bekerja sama dengan Profesor Gong. Yong-jae menerima telepon dari pengacara Min yang meminta untuk memastikan keberadaan istri dan anaknya. Sohyun membawa anaknya ke kantor besar kebenaran baru. Yong-jae yang khawatir segera mengirimkan pesan pada istrinya, dan Sohyun membawa anaknya untuk menanyakan maksud mengapa putranya bisa menerima titah itu. Pendeta Yuji yang menerima keluhan Sohyun mengatakan mereka akan melakukan rapat internal segera mengenai putranya. Hasil rapat tersebut adalah jika mereka melakukan demonstrasi untuk putra Yong-jae, maka dipastikan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran baru akan menurun. Dan untuk mencegahnya, pimpinan Kim meminta untuk memisahkan ibu dan anak tersebut dan memastikan siapa saja yang telah melihat video tadi. Sementara itu, Yong-jae dibantu pengacara Min segera beraksi untuk membebaskan istri dan putranya. Pengacara Min membawa Yong-jae dan istrinya ke toko Jongdam. Pengacara Min meminta Yong-jae untuk segera mengambil keputusan sebelum kebenaran baru membahayakan mereka. Di sana juga ada seseorang yang telah menerima titah. Ia pun tak mengerti mengapa bisa menerima titah tersebut. Ia dulu adalah seorang pengikut kebenaran baru yang taat dan hampir tak memiliki dosa besar. Pengacara Min merasa harus menyebarkan informasi bayi yang menerima titah, dan orang tersebut menyarankan untuk menggunakan channel streamingnya. Ya, dia adalah anggota aliansi Rawhead, Lee Dong-wook. Di hari setelahnya, Lee Dong-wook kemudian izin keluar, dan ternyata ia menghubungi pimpinan Kim. Ia mengabarkan jika ia pun penerima titah Tuhan, dan waktu eksekusinya adalah 5 menit setelah eksekusi bayi Yong-jae. Ia menanyakan maksud dari itu, mengapa waktunya bisa sangat berdekatan dengan bayi yang masih suci. Pimpinan Kim lalu mengelabuinya dengan mengatakan bahwa ia adalah Mesias yang sengaja ditunjuk oleh Tuhan. Tuhan telah melakukan kesalahan dengan mengirim titah untuk bayi suci, dan dia adalah penebusnya, agar kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran baru tetap terjaga. Kebenaran baru kemudian melacak lokasi pengacara Min melalui telepon Lee Dong-wook. Pengacara Min meminta bantuan dari pihak lain, jasa laundry Siwon. Malangnya mereka dihadang oleh Lee Dong-wook dan semua tewas. Lee Dong-wook yang sudah terhasut oleh kebenaran baru menyerang semuanya. Sohyun yang terdesak membawa putranya ke tengah-tengah bangunan. Akibat keributan itu, semua yang tinggal di sana keluar dari rumahnya. Ia kemudian berteriak dengan mengatakan bahwa putranya yang masih suci telah menerima titah dan akan melakukan demonstrasi. Kebenaran baru yang mengetahui informasi itu segera menuju ke tempat tersebut. Tak lama kemudian, 3 makhluk itu muncul dan mulai menyerang bayi itu. Sohyun segera menggendong bayinya. Pengacara Min dan Yong-jae berusaha untuk melumpuhkan makhluk tersebut. Pertarungan tak sebanding pun tak terelakkan. Yong-jae dan Sohyun berusaha untuk melindungi putra mereka.
dan akhirnya mereka berdua tewas untuk menyelamatkan putra mereka. Ya, bayinya selamat. Dongguk marah karena tidak seperti yang dikatakan kebenaran baru, kemudian berniat untuk membunuh bayi tersebut. Namun waktu eksekusinya pun tiba. Ketiga makhluk itu muncul dan menghabisinya. Pengacara Min membawa bayi itu, dan saat orang-orang kebenaran baru datang, semua masyarakat yang ada di sana berusaha untuk menghadangnya. Seorang kakek berkata bahwa kebenaran baru telah berbohong, dan ia dipukuli oleh pendeta Yuji hingga tewas. Polisi yang melihat itu akhirnya sadar, dan kemudian memborgol Yuji. Di akhir drama diperlihatkan, mayat Bu Pak yang hangus terbakar tiba-tiba bergerak dan bangkit kembali. Ia seperti telah dilahirkan kembali menjadi seseorang yang baru. Berakhirlah series ini dengan menyisakan beberapa tanda tanya. Mengapa mayat Bu Pak bisa bangkit kembali? Akankah semua yang telah menerima titah akan dibangkitkan kembali? Bagaimana dengan kehidupan bayi spesial itu setelah ia tumbuh dewasa? Bagaimana dengan kehidupan detektif Jin setelah kematian Jinsu? Dan kebenaran baru serta aliansi Rawhead belum menerima balasan atas semua kejahatan mereka. Semoga saja season 2-nya bisa segera tayang untuk menjawab semua teka-teki yang belum terjawab. Sampai jumpa di video storyline lainnya. Annyeong, assalamualaikum.